Come on. In there? I need your help. Come on. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Darwin di channel 3. Sekarang kita akan merangkum sebuah film yang di awal tahun 2022 ini ya. Film psikopat tentunya. Apakah kalian pernah ditinggalkan orang yang kalian cintai? Atau dibuang lebih tepatnya? Apakah sudah introspeksi diri? Atau malah frustasi? Lantas, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Film ini akan sedikit mengarah ke masalah tersebut. Seorang pria yang ditinggalkan istrinya tanpa alasan. Dan ia berusaha mencari jawaban atas masalahnya, namun tidak dengan cara yang biasa. Bagaimana alur filmnya? Langsung saja kita saksikan. Inilah film The Rocker 2022. I won a prize at the county fair for those. Di awal film kita akan melihat seorang pria bernama Rocker, seorang supir truk yang sedang diwawancarai. Di depan kamera itu ia bercerita tentang kehidupannya, mulai dari hobinya yang suka merajut pakaian, membuat tikus menjadi sebuah miniatur, lalu ia menunjukkan foto ibu dan istri yang sangat ia cintai. That's my wife, Darlene. Lalu mereka melanjutkan wawancara di rest area. Di situ, ia kembali menunjukkan album gambar. Dan di selip buku itu ada sebuah peta yang sudah ia gambar dengan pola wajah. Di sini kita baru melihat bahwa yang selalu merekamnya adalah seorang wanita bernama Maggie. Maggie adalah wanita yang sedang membuat film dokumenter tentang seorang pengemudi truk yang terpusat pada Rocker. Maggie sangat tertarik tentang perjalanan hidup Rocker dan berpikir ini akan menjadi karya dokumenter yang sangat berharga baginya. It's important to feel loved. Hingga suatu ketika, Rocker menyuruh Maggie masuk ke dalam kontainernya untuk merekam In kegiatannya. there? Setelah di dalam, Maggie kaget karena di sana ada seorang wanita dalam keadaan terikat dan duduk di depan kamera. Lalu Rocker membuka sebuah peta yang bergambar wajah yang ia klaim sebagai wajah istrinya. Di sini barulah dijelaskan bahwa kegiatan Rocker selama perjalanan mengemudi truk, ia juga mencari Darlene-nya, yaitu sang mantan istri. Dia selalu memilih titik tertentu untuk berhenti. Setelah ia membongkar muatan mobilnya, ia mencari wanita yang mirip dengan mantan istrinya, yang ia sebut sebagai Darlene tersebut. Rocker menggunakan cara yang unik. Dia hanya mengambil wanita yang berada di garis peta yang dia buat. Apabila ada wanita yang mirip namun tidak pada garis yang dia buat, ia tidak akan menangkapnya. Ia pun langsung membunuh wanita tersebut. This is how I do it. Maggie yang diminta untuk merekam pun kaget, namun ia tidak mencoba melarikan diri. Melainkan ia menikmati momen itu. Bahkan, usai membunuh wanita itu, Maggie membantu Rocker untuk menguburnya. Mereka mengubur korbannya di pemakaman baru agar tidak diketahui polisi. Singkat cerita, hingga suatu ketika Rocker mempersiapkan korban barunya untuk dibunuh. Namun Maggie hanya terdiam. Ia meneteskan air mata. Rocker mengira mungkin dia sudah tak sanggup melakukannya atau dia takut akan berakhir sama seperti para wanita itu. Namun ternyata dugaan itu salah. Maggie menangis karena ia tak sanggup melakukan itu karena wanita yang sedang terikat tersebut sangat mirip dengan ibunya. Rocker pun kaget dengan wajah penuh tanda tanya. Suasana menjadi hening, lalu tiba-tiba memeluk Maggie dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Dan Maggie menangis sambil memanggil Rocker dengan sebutan ayah. Dan ternyata si Rocker, penonton, termasuk saya juga tidak menyadari bahwa selama ini Rocker melakukan pembunuhan berantai dengan anaknya sendiri. Keesokan harinya, mereka kembali mengobrol antara ayah dan anak. Di situ Maggie memberikan sebuah kotak surat yang semua isinya tentang betapa sayang dan rindunya ia kepada sang ayah. Rocker pun menangis, namun tidak seperti di film lainnya. Mereka jalan-jalan, liburan, apalagi bikin video TikTok sambil joget-joget, enggak. Melainkan mencari korban lainnya. Satu ketika, Maggie memberi kejutan kepada ayahnya. What are you up to?
Dan ketika penutup matanya dibuka, ternyata Maggie menangkap wanita yang sempat ditemui Rooker. Rooker pun marah, karena meskipun sudah bertemu dengan wanita itu, bahkan jika mirip dengan istrinya, ia tidak akan membunuhnya karena posisi wanita itu tidak berada di garis peta yang Rooker buat. Her kid. She ain't a dot. She deserves it. In my masterpiece, there is no deserving. Maggie pun kecewa, dan ia tak mungkin melepaskan perempuan itu. Rooker menyarankan untuk membunuhnya, namun ia tak mau meminjamkan pisaunya karena pisau itu hanya untuk mereka yang mirip Darlene dan berada di garis peta. Meski kesal dan mau tak mau, Maggie membuka bajunya dan menyekap wanita tersebut sampai mati. Rooker terlihat senang dan tepuk tangan untuk prestasi Maggie. I know I did wrong, and I never would have done it again. Keesokan harinya mereka berdebat. Maggie marah karena ia harus membunuh orang karena ayahnya. Dan Maggie meminta Rooker untuk berhenti melakukan aksinya. Karena menurutnya, jika Rooker terus melakukan hal ini, istrinya tak akan pernah kembali. Rooker pun hanya terdiam. She didn't have to leave. Keesokan harinya, mereka duduk di sebuah taman. Rooker meminta Maggie untuk memilih satu lagi wanita yang mirip dengan Darlene. Dan ia berjanji ini akan menjadi yang terakhir. You pick this one. She has to be perfect. Maggie pun setuju. Lalu ia mengajak ayahnya ke sebuah rumah. Sesampainya di sana, Rooker terlihat seperti orang gila. Ya, dia memang gila. Ia gila karena tak sanggup menahan mental karena ditinggal oleh istrinya. Ia tinggalkan istrinya karena dari dulu ia memang orang yang temperamental. How could you fucking do this to me? You fucking cunt. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia bertingkah layaknya seperti biasa. Terkadang bicara seolah ada sedang bersama istrinya. I should have picked up some milk. Damn it. Maggie yang melihat kelakuan ayahnya hanya bisa menangis sambil terus merekam anak yang berbakti. Hingga sampai akhirnya Rooker sadar bahwa semua ini terjadi karena ulahnya. Lalu ia terlihat sedang menelpon seseorang tanpa sepengetahuan Maggie. Dan singkat cerita, mereka pun kembali pergi. Tak lama terdengar suara sirine polisi yang mengikuti dari belakang. Ternyata saat di rumah, Rooker telah menelpon polisi untuk menangkap dirinya sendiri. Maggie yang tak mengerti kenapa ayahnya memberhentikan mobilnya, lalu Rooker mengatakan bahwa ia sangat bahagia bisa bertemu anaknya. Ia pun sangat bangga kepada Maggie. Lalu Rooker mengambil pisaunya dan Rooker pun bunuh diri saat itu juga. Go, go, go. Ma'am, you alright? Film ini diakhiri dengan Maggie yang terlihat frustasi sambil menyelesaikan garis terakhir dari karya ayahnya, dan film pun tamat.